Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas film Donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen berhasil merebut tempat arena nomor 5 di kompetisi jenius 100 dinasti. Namun, kontestan dari dinasti Dajin tidak terima dengan Qin Chen yang telah merebut arena tersebut. Karena seharusnya arena nomor 5 milik dinasti Dajinnya. Di sana praktisi dari dinasti Dahan juga tidak terima dan ingin mengalahkan Wan Ximing agar ia juga dapat tempat arena di nomor 5 tersebut. Jadi para praktisi dinasti Dajin pun sangat kesal dengan praktisi dinasti Dahan yang serakah. Dan ia juga ingin bertarung untuk mengalahkan praktisi dinasti Dahan tersebut. Akan tetapi, pemimpin tim dari dinasti Dajin berkata untuk membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Karena cepat atau lambat arena nomor 5 akan menjadi milik dinasti Dajinnya. Dan salah satu praktisi yang sok kuat dari dinasti Dahan itu memperkenalkan diri kepada Wan Ximing kalau dirinya bernama Wu Jiantao dari dinasti Dahan. Lalu Wan Ximing mengatakan kepada Wu Jiantao untuk jangan banyak omong jika ingin bertarung. Wu Jiantao pun sangat kesal kepada Wan Ximing dan ia langsung mengeluarkan kekuatannya yang begitu menakutkan. Di saat Wu Jiantao menyerangnya, Wan Ximing menghadapi hanya dengan senyuman disertai niat pedangnya. Dan membuat Wu Jiantao yang sok keren dan sok jago itu terluka, terpental, dan terjatuh hingga tak berdaya. Wu Jiantao pun kalah dalam pertarungannya melawan Wan Ximing. Semua orang di sana pun terkejut karena Wan Ximing mengalahkan praktisi yang dikira sakti ternyata dikalahkan dengan satu serangan saja. Praktisi Wu Jiantao pun menyerah karena menurutnya Wan Ximing diam-diam ternyata sangat kejam. Mereka juga baru tahu kalau orang-orang dari dinasti Wei yang hanya dinasti kecil ternyata mempunyai kemampuan juga. Nona Zifei juga penasaran karena Qin Chen dan teman-temannya begitu aneh. Tuan Muda Gao ingin melihatnya lebih lagi karena menurutnya pertarungan sebelumnya Wan Ximing hanya beruntung. Lalu praktisi wanita dari dinasti Dahan tidak terima kalau temannya Wu Jiantao dikalahkan oleh Wan Ximing. Tanpa basa-basi, ia langsung memasuki arena dan langsung menyerang ke arah Wan Ximing. Wan Ximing pun masih dengan mudah menghindari serangannya. Praktisi wanita itu berkata kepada Wan Ximing hanya serangan diam-diam dan menang saat lawan belum siap. Lalu praktisi wanita itu mencoba menyerang Wan Ximing dengan teknik penggandaan tubuhnya. Ia juga mengatakan dengan sombongnya kepada Wan Ximing tidak peduli seberapa cepat pandangannya, jika tidak mengenainya apa gunanya. Para kontestan yang lainnya pun terkejut ternyata praktisi Ciwi itu memiliki teknik tubuh hantu. Dan kemungkinan praktisi Ciwi itu adalah wanita dari organisasi pembunuh terkenal, yaitu dari lantai kedua pagoda pembunuh bayangan. Widih, dari namanya aja sudah serem ya guys. Tapi bagi Wan Ximing praktisi Ciwi itu hanyalah seperti seekor semut. Dan di sana praktisi wanita itu mengatakan kepada Wan Ximing, orang yang berani menyakiti kediamannya harus mati. Ia pun langsung menyerang kembali ke arah Wan Ximing. Namun Wan Ximing dengan wajah dingin mengatakan apa gunanya membuat 8 bayangan. Wan Ximing pun mengkonter serangannya dengan tebasan niat pedangnya. Seketika, praktisi Ciwi itu pun terpental terkena serangannya. Para praktisi di sana pun terkejut melihat pedang Wan Ximing yang begitu kuat. Praktisi Ciwi itu mencoba menyerang kembali dengan kekuatan yang tersisa.
Tapi lagi dan lagi, Wan Ximing dengan begitu mudah mengkonternya dan membuat praktisi Ciwi itu terkena niat teknik pedang Wan Ximing dan membuat praktisi itu roboh tak berdaya. Nona Zive juga tercengang melihat kekuatan Wan Ximing. Qin Chen tahu kalau keterampilan pedang Wan Ximing telah meningkat pesat. Di sana Wan Ximing juga menantang praktisi dinasti Dahan lainnya untuk maju bertarung dengannya. Salah satu praktisi dinasti Dahan pun naik ke arena pertarungan. Ia juga langsung menyerang ke arah Wan Ximing dengan tendangan bayangannya. Namun Wan Ximing juga dengan begitu mudah mematahkan serangannya dan membuatnya terpental dan terluka hingga keluar arena. Wan Ximing berkata kepada lawannya untuk menyerah saja jika kekuatannya hanya begitu saja. Lalu praktisi dinasti Dahan yang berbadan gede dan berotot pun ingin mencicipi pedang Wan Ximing dan melawannya. Ia langsung memasuki arena dan mengatakan kalau ia ingin bertarung dengannya. Ia langsung terbang dan mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar. Orang-orang di sana mengatakan kalau lawan Wan Ximing ternyata sudah berada di ranah tahap menengah martial venerable tingkat 6. Dan pastinya mempunyai nafas yang mengerikan. Praktisi tersebut pun mengeluarkan tekniknya yaitu pedang penutup laut dan gunung. Wan Ximing pun menghalau dan mematahkan serangannya dengan niat pedangnya. Para praktisi di sana pun terkejut ternyata Wan Ximing sudah berada di ranah martial venerable tingkat 6. Bahkan mereka tahu para jenius muda dari dinasti kelas atas juga tidak akan bisa mencapainya. Praktisi dinasti Dahan sangat kesal, ia langsung mengeluarkan ajian pamungkasnya yaitu pembatasan penakluk gunung untuk menyerang ke arah Wan Ximing. Namun Wan Ximing juga dengan begitu mudah mematahkan serangannya. Praktisi dinasti Dahan mencoba menyerang kembali ke arah Wan Ximing dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi tetap saja hasilnya sama. Serangannya dengan mudah dihancurkan dengan mudah oleh Wan Ximing. Praktisi itu tidak sadar kalau ia terkena serangan Wan Ximing. Seketika ia pun terjatuh dan tak berdaya. Para tetua di sana pun terkejut ternyata orang-orang dari dinasti Wei hanya dinasti kecil tapi mempunyai praktisi muda yang begitu hebat. Tak selang berapa lama, pemimpin tim dari dinasti Dahan pun maju untuk bertarung dengan Wan Ximing. Ia mengatakan kepada Wan Ximing kalau dinasti Dahannya kehilangan 4 master berturut-turut. Dan Wan Ximing memang berhak untuk merasa bangga. Dan praktisi tersebut adalah pembunuh bayangan lantai 1 pagoda dari dinasti Dahannya. Seketika Wan Ximing pun terkejut karena praktisi tersebut mempunyai aura yang menakutkan. Tanpa basa-basi, praktisi muda nomor 1 dinasti Dahan langsung menyerang Wan Ximing. Namun praktisi dinasti Dahan itu cukup gesit dan masih bisa dengan mudah menghindari serangan Wan Ximing. Ia langsung menggunakan teknik jari bintang pengacau untuk menyerang Wan Ximing. Dan jari bintang pengacau itu adalah gerakan pembunuh di lantai 1 pagoda pembunuh bayangan. Dan rumornya teknik tersebut adalah teknik terkuat dari pagoda pembunuh bayangan. Dan dalam 7 tahun terakhir ada banyak martial venerable yang mati di bawah jari bintang pengacaunya. Termasuk beberapa martial venerable tahap akhir. Dan bisa dikatakan praktisi pembunuh bayangan nomor 1 pagoda dinasti Dahan itu adalah praktisi jenius termuda nomor 1 dinasti Dahannya. Ia juga langsung menggunakan gerakan bayangan hantu untuk mengelabui serangan Wan Ximing. Seketika Wan Ximing pun terpental oleh serangannya. Nona Xiansu sedikit terkejut dengan praktisi tersebut karena gerakannya sangat cepat. Sedikit pertarungan pun terjadi. Wan Ximing mencoba menangkis semua serangannya. Namun praktisi itu dengan mudah menyerangnya dan membuat Wan Ximing terluka. Nona Xiansu tidak terima dan ingin membantu Wan Ximing. Akan tetapi Qin Chen meminta Nona Xian untuk jangan terburu-buru membantunya ke atas arena. Karena Qin Chen tahu kalau Wan Ximing belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Praktisi muda nomor 1 dinasti Dahan itu pun menyerang kembali ke arah Wan Ximing dengan teknik jari penyerap esensi. Wan Ximing mencoba menahan dan menangkis serangannya. Wan Ximing juga kewalahan menangkisnya karena penindasan kekuatan yang begitu kuat.
Praktisi tersebut meminta Wan Ximing untuk menyerah saja. Tapi Wan Ximing tidak mau dan ia harus bisa mengalahkannya. Lalu tiba-tiba Wan Ximing berhasil menerobos dan memiliki teknik baru. Wan Ximing tidak menyangka di saat seperti itu ia bisa melakukannya. Ia pun terbangun dan mencoba mengembalikan keadaan. Praktisi dinasti Dahan itu pun terkejut kenapa Wan Ximing tiba-tiba menjadi lebih kuat. Wan Ximing mencoba menyerang kembali ke arah praktisi tersebut dengan teknik-teknik pedangnya yang baru ia dapatkan dan membuat praktisi tersebut terluka parah. Orang-orang di sana pun terkejut karena Wan Ximing bisa mengalahkan praktisi muda nomor 1 dinasti Dahan. Dekan Pavilion pun mengumumkan kalau dinasti Dahan gagal menantang arena nomor 5 dan dinasti Dawei berhasil mempertahankan tantangan. Lalu Dekan Pavilion Tianji meminta kepada para peserta lainnya untuk memilih kekuatan yang ingin ditantang. Dan jika tidak menantang dalam sebatang dupa, dianggap menyerah. Para praktisi di sana pun enggan menantangnya. Tapi tak selang berapa lama, kelompok praktisi dari dinasti Dajin pun ingin menantang dan merebut arena nomor 5. Ia langsung memasuki arena dan mengatakan kepada Wan Ximing kalau keberuntungannya sudah berakhir. Para tuan muda dari dinasti kelas atas pun mengatakan dinasti Dajin telah bertindak. Jika dinasti Wei cukup tahu diri, mereka pasti akan menyerah langsung. Kalau tidak, pasti akan kalah dalam sekejap. Dan ia ingin menonton pertunjukan yang menarik itu. Seketika, praktisi dari dinasti Dajin pun bersiap-siap untuk menyerang Wan Ximing. Lalu, apakah Wan Ximing bisa mengalahkan praktisi tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm